Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih. Waruwiya dan diriwayatkan, waruwiya dan diriwayatkan, an Syaqiq ibni, an Syaqiq ibni Ibrahim, an Syaqiq ibni Ibrahim, dari Syaqiq bin Ibrahim, an Syaqiq bin Ibrahim, dari Syaqiq bin Ibrahim. Anna rajulan, rujulan boleh, rojulan boleh. Anna rajulan, bahwasanya seseorang, sa'alahu, bertanya padanya. Waalaikumsalam. Faqala, maka ia berkata. Faqala, maka ia berkata. Innan nasa, innan nasa, sesungguhnya manusia, yasummunani, yasummunani, menamaiku, menjuluki, memberi nama boleh ya, menamaiku, nama-nama, memanggil dengan nama, menjuluki, itu yasummunani. Yasummunani, menamaiku, solihan, orang solih, fakaifa, maka bagaimana, fakaifa, maka bagaimana, a'lamu, aku mengetahui, a'lamu, aku mengetahui, anni, bahwasanya aku, anni, bahwasanya aku, solihun, orang soleh, au ghairu solihin, au
ghairu sholihin, atau bukan orang soleh, au ghairu sholihin, atau bukan orang soleh. Faqala, maka berkata lahu kepadanya. Faqala, maka berkata lahu kepadanya. Syaqiqun, syekh syaqiq. Syaqiqun, syekh syaqiq. Rahimahullahu, rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azhir, azhir, tampakkanlah. Azhir, tampakkanlah. Sirroka, rahasiamu. Sirroka, rahasiamu. Idas solihina, idas solihina, kepada orang solih. Idas solihina, kepada orang solih. Fa'in rodu, fa'in rodu, maka jika ia ridho. Fa'in rodu, maka jika ia ridho. Bihi, dengannya. Fa'lam, fa'lam, ketahuilah. Annaka, bahwa engkau. Salihun, orang salih. Wa illa, dan jika tidak. Wa illa, dan jika tidak. Fala, maka tidak. Watsani, yang kedua. A'rid, a'rid, tunjukkanlah. Ad-dunya, dunia. A'rid, tunjukkanlah. Ad-dunya, dunia.
ala qalbika, atas hatimu, ala qalbika, atas hatimu. Fa in raddaha, fa in raddaha, maka jika menolaknya, fa'lam, ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, annaka, bahwa engkau, salihun, orang salih. Wa illa, dan jika tidak, sama dengan atasnya ya. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak. Salisan, yang ketiga, a'rid, apa tadi? Tunjukkanlah, tunjukkan, hadapkan, ya boleh. A'rid, tunjukkanlah, al-mauta, kematian, ala nafsika, ala nafsika, atas nafsumu. Fa in tamannathu, fa in tamannathu, maka jika mengharapkannya, fa'lam, ketahuilah, annaka, bahwa engkau, sama ya dengan atas ya, annaka, bahwa engkau, salihun, orang salih. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak. Fa idza ijtama'at, fa idza ijtama'at, jimnya sukun. Fa idza ijtama'at, maka jika terkumpul, fika, padamu, hadhihi salasati, yang tiga ini, hadhihi salasati, yang tiga ini, fatadarra'u, maka rendahkanlah dirimu, fatadarra'u, maka rendahkanlah dirimu,
ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Likaila, agar tidak, likaila, agar tidak, yadkhulu, masuk, yadkhulu, masuk, ar-riya'u, riya, ar-riya'u, riya, fi amalika, pada amalmu, fayufsida, maka menghancurkan, fayufsida, maka menghancurkan, alaika, atasmu, alaika, atasmu, a'maluka, amal, amalmu, a'maluka, amal, amalmu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu-ibu, mari kita membaca bahasa Arabnya saja ya, dari Waruya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an Syaqiq ibni Ibrahim anna rajulan sa'alahu faqala innan nasa yasummunani salihan fakaifa a'lamu anni salihun au ghairu salihin. Faqala lahu Syaqiqun rahimahullahu azhir sirraka indas salihina fa in radu bihi fa'lam annaka salihun wa illa fala wathani a'rid ad-dunya ala qalbika fa in raddaha fa'lam annaka salihun wa illa fala thalithan a'rid al-mauta ala nafsika fa in tamannathu fa'lam annaka salihun wa illa fala fa idza ijtama'at fika hadhihi thalathati fatadarra'u ila Allahi ta'ala likai la yadkhulu ar-riya'u fi amalika fayufsida alaika a'maluka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang hatinya dibersihkan dan disucikan Allah, pada kesempatan kali ini diriwayatkan dari Syekh Syaqiq bin Ibrahim radhiyallahu taala anhu arda bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Syekh Syaqiq bin Ibrahim rahmatullah alaih.
dirinya bertanya kepada Syekh Syakik, sesungguhnya manusia memanggilku, menamaiku, menjulukiku dengan orang soleh. Dia dipanggil, dianggap sama orang-orang masyarakat itu sebagai orang soleh. Fa kaifa a'lamu anni salihun aw ghairu salihin? Wahai Syekh Syakik, bagaimana caranya aku mengetahui bahwasanya diriku ini adalah orang soleh atau bukan orang soleh? Artinya, kalau kita ingin melihat diri kita ini pantas di area kesolihan orang-orang solih atau tidak, maka cirinya ada 3 disebutkan oleh Syekh Syakik bin Ibrahim. Ya, dia dipanggil sama orang-orang masyarakat orang soleh, tapi dia nggak tahu cirinya orang soleh itu apa, sehingga dapat mengetahui saya ini soleh apa enggak sih sebenarnya gitu. Ya. Nah, hal ini dapat diketahui dengan 3 hal. Ya. Kalau pengen tahu seseorang itu soleh atau enggak, diri kita soleh apa enggak, anak kita soleh apa tidak, maka lihat pada 3 hal ini. Apa? Yang pertama, azhir sirraka inda salihin. Tampakkan rahasiamu, beberkan, kasih tahu, ceritakan rahasia-rahasia yang paling dalam dari dirimu. Rahasia yang tidak ada orang tahu, diceritakan kepada siapa? Orang soleh, yang beneran soleh, yang sudah soleh. Ya. Yang masyarakat itu sudah betul-betul yakin bahwasanya orang itu ya orang soleh. Contoh, kita yakin bahwa Habib Umar bin Hafidh rahmatullah alaihi orang soleh. Ceritakan rahasianya yang paling dalam kepada beliau misalnya. Kita yakin bahwasanya Habib Lutfi bin Yahya itu orang soleh. Ceritakan padanya, orang Indonesia. Iya. Siapapun yang sudah masyarakat itu betul-betul yakin bahwa dirinya orang soleh, ceritakan rahasiamu, beberkan rahasiamu kepadanya. Fa'in, maka jika rodu, orang soleh itu ridho. Kalau orang soleh itu ridho terhadap apa yang kamu ceritakan dari rahasia-rahasiamu, maka ketahuilah bahwa engkau adalah orang soleh. Kalau orang soleh itu enggak ridho, maka kamu belum termasuk orang soleh. Contoh rahasia yang paling kita tidak pernah ceritakan sama orang lain itu apa? Baik dalam bentuk kebaikan, amal-amal ibadah, maupun dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemaksiatan, ceritain sama orang soleh. Wahai Habib, kami ini punya rahasia. Tiap malam kami ini bangun salat tahajud, alhamdulillah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah anugerahkan kami dapat melaksanakan salat tahajud tiap malam. Ini sudah 40 hari kami dianugerahi keistiqomahan oleh Allah dapat tahajud. Ceritain begitu. Tiba-tiba orang soleh itu marah. Ya, orang soleh itu tiba-tiba nggak ridho. Ulangi tahajudmu, nggak bener itu salat tahajudnya. Ayo coba semacam ini kamu istighfar dulu, amalkan ini dulu, baru salat tahajud. Ini artinya orang solehnya tidak ridho. Kalau orang solehnya diceritain rahasia kita, dia tidak tidak ridho, maka ketahui kita belum termasuk orang soleh. Atau sebaliknya, kita ceritakan maksiat-maksiat kita, kezaliman kita. Habib,
Kiai, Ustaz, kami ini pernah berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang tua kami. Dulu orang tua kami mengamanahkan demikian, belum sempat kami kerjakan. Tapi wahai Habibana, kami ini pernah memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, begini caranya. Kemudian kami juga terus menerus membacakan doa kepada orang tua kami. Ini doanya. Tiap hari kami tidak putus-putusnya mendoakan orang tua kami. Jika kami bersedekah dan beramal baik, beramal soleh, maka kami hadiahkan sedekah dan amal soleh itu untuk orang tua kami. Yang diceritakan kemaksiatan, kezaliman. Tapi orang solehnya senang, ridho, nggak marah. Atau orang soleh itu, alhamdulillah, semoga engkau tergolong anak yang berbakti kepada orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda ridho. Ya, alhamdulillah. Ketahuilah maka engkau itu tergolong orang soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong orang soleh, insya Allah. Yang kedua, cirinya apa? Tunjukkan, tampakkan dunia kepada hatimu. Ditunjukkan dunia ke hati kita. Ya. Jika hati itu menolak dunia, maka ketahuilah bahwa engkau itu orang soleh. Tapi jika engkau hatinya itu malah menginginkan dunia itu, malah mengharapkan dunia itu, mencintai dunia itu, maka ketahuilah bahwa dirimu belum orang soleh. Tunjukkan dunia pada hatimu. Disodorin aja, nih jabatan, harus kalau mau masuk menjadi pejabat ini kamu duduk di kursi ini, maka syaratnya adalah kamu harus memberikan uang kepada ini, nyogok namanya. Ya. Jabatan udah di depan mata, uang sudah ada, misalnya ya, ditampakkan itu dunianya. Kalau kita mau menginginkan jabatan itu dan rela untuk nyogok juga, maka itu tergolong orang yang belum soleh. Paham ya? Tapi dapat persyaratan nyogok untuk memperoleh dunia, jabatan yang tinggi di dunianya, tapi hatinya menolak dengan cara yang demikian, maka ketahuilah kamu itu orang soleh. Dikasih, Bu, ini uang buat ibu 1 miliar. Berapa? Amin ya rabbal. Udah pernah lihat 1 miliar? Oh, duit monopoli. Ya, ya amin aja dulu ya. Tuh kan, belum apa-apa udah nerima hatinya kan? Halo? Duitnya nggak ada, baru ditunjukkan, ditampakkan, ibu-ibu pengen 1 miliar, langsung hatinya keluar melalui lisan lahiriahnya, wah amin gitu kan ya. Betul, nggak ada penolakan dulu, nggak ada bertafakurnya dulu, langsung saja dia menjawab oke. Ya, harusnya ketika ditunjukkan, Bu, mau 1 miliar, itu uang dari mana Pak Ustadz? Itu doa apa Ustadz pengen ngasih? Uangnya dari mana? Halal apa enggak? Ya, terus kenapa sebabnya Ustadz ngasih 1 miliar itu? Halo? Ya, kalau diprotek dulu oleh hatinya, ditanya ini duit halal apa enggak, buat apa dulu? Ya, kalau nggak jelas ditolak,
yakin ibu tuh orang soleha. Amin ya rabbal. Tapi nggak ditolak sama sekali, nggak diproses sama sekali, tahu-tahu ambil aja, nggak tahu itu duit halal apa enggak, betul? Ya, ini cirinya belum tergolong orang soleh. Hati-hati, yang menyogok dan yang disogok itu di neraka, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Yang nyogok, yang disogok, dua-duanya dalam neraka, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kan banyak tuh. Halo? Mau masuk sekolah ini untuk memperoleh bangkunya harus bayar sekian. Nyogok diam-diam, enggak melalui jalur yang sah, betul? Untuk masuk universitas ini, untuk masuk kerja di sini, untuk jadi ini, jadi itu, harus nyogok dulu. Hati-hati dengan yang demikian. Paham ya? Ingat, ar-rasyu wal murtasyi finnar. Yang nyogok, yang disogok di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau di hatinya itu ya ditampakkan dunia, baik itu yang sekecil-kecilnya dunia mau yang segede-gedenya dunia, dia hatinya nggak cinta sama dunia itu, ketahui itu orang soleh. Di mana dia lihat itu mutiara sama batu kerikil dikasih di depannya, mau mutiara apa batu kerikil nggak masalah, apa saja. Ya, mau dihina, mau dicaci, mau dipuji, mau dimaki, mau disanjung-sanjung, sama aja di hatinya. Di dunia dia direndahkan, di dunia dia dihina, nggak masalah di hatinya. Dia dipuji orang lain, nggak masalah hatinya, nggak jadi sombong, nggak jadi riya. Ketahui orang yang begitu tuh cirinya orang soleh. Ditampakkan dunia di hadapannya, namun hatinya tidak bermasalah. Insya. Yang ketiga, cirinya apa? Tampakkanlah, tunjukkanlah kematian pada nafsumu, pada jiwamu. Ya. Kalau nafs itu menginginkan dan mengharapkan kematian tadi, maka ketahuilah bahwasanya dirimu adalah orang soleh. Tapi kalau kematian itu ditunjukkan kepada nafs, kepada jiwa, namun menolak jiwa itu tidak mau, pengen hidup selama-lamanya, ya, takut akan kematian, maka hati-hati, itu cirinya engkau belum menjadi orang Orang ada yang wafat meninggal dunia, kita nggak ada sedih-sedihnya, ya. Kenapa kita masih dihidupkan di dunia? Oh, mungkin karena banyak dosanya, mungkin karena harus banyak kemanfaatannya untuk umat, ya. Dan ketika kematian itu menghampiri, dia tidak tafakuri, ini ada orang meninggal di depan nih. Ya, gimana kalau kematian itu mendatangiku? Hatinya senang. Oh, dengan kematian maka aku akan berjumpa dengan Allah. Dengan adanya kematian maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tampak jelas pada diriku. Dia sudah siap karena selama ini adalah yang dilakukannya mempersiapkan kematian, sehingga kapanpun kematian itu datang, yang ada di dalam hatinya adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu ciri orang soleh. Tapi dia nggak mau mati karena banyak ingat dosa. Dosa saya banyak, jangan mati dulu, ngapa ya Allah? Belum orang soleh. Paham ya? Artinya kematian itu datang kapanpun juga tidak bermasalah dirinya. Apa yang dimatikan sesungguhnya? Yang dimatikan sesungguhnya adalah nafsnya, nafsu ammarahnya. Yang dihidupkan dalam dirinya nafsul mutmainnah,
nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah, itu yang dihidupkan. Maksudnya dimatikan sebelum mati adalah jiwa yang tidak baiknya, keinginan yang tidak baiknya, hasrat yang tidak diridhoi Allahnya, itu dimatikan, ditimbulkan nafsu dan jiwa yang baik di sisi Allah. Jadi kematian itu ada dua, ada kematian lahiriah, ya, ada kematian hati dan jiwa. Bu, yang harus kita khawatirkan itu kehidupan setelah kematian, bukan kematiannya, karena semua pasti mati. Jadi yang kita persiapkan dari sekarang adalah bagaimana mempersiapkan kehidupan setelah kematian, bukannya kita takut sama kematian itu, bukan. Paham ya? Nanti di alam barzah artinya kehidupan setelah kematian tuh. Di kuburan gimana ya? Kalau nggak kenal sama baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang ulama itu berkata, ketika pertanyaan setelah man rabbuka, itu bukan waman nabiyuka, langsung ditampilkan foto gambar baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu kenal nggak sama orang ini? Bagaimana perasaan hatimu ketika kutunjukkan orang ini oleh malaikat munkar dan nakir? Kalau yang timbul adalah kita mencintainya, perasaan rindu kepadanya, dan itu tidak bisa dibohongi karena sesuai perjalanan hidup dulunya, ya, maka dia akan menjawab, dia adalah nabiku, dia adalah kekasihku, dia adalah utusan dari Allah untuk kami umatnya, kami mencintainya, kami banyak bersolawat kepadanya, maka selamat. Yang kita khawatirkan tuh itunya. Gimana mau kenal dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ditunjukkan oleh malaikat munkar dan nakir ketika di alam barzakh nanti? Wajah yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun saat di dunia saja kita belum pernah ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu, pengen ketemu Rasul. Salah satu caranya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man zarul ulama faka'anna zarani, wa man safahal ulama faka'anna safahani, wa man jalisal ulama faka'anna jalasni fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjumpai ulama, bertemu, memandang, melihat ulama, maka sama saja dia berjumpa, melihat, memandang dan berziarah kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bermusafahah, berjabat tangan, bersalaman dengan ulama, maka ketahuilah sama saja dia dengan bermusafahah, berjabat tangan denganku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ketika di dunia mereka duduk bersama ulama, maka sesungguhnya mereka itu sama saja duduk denganku di dunia. Barang siapa yang duduk denganku di dunia, maka akan aku dudukkan dirinya nanti pada saat hari kiamat. Artinya, kalau kita mau ketika di alam barzakh itu bernilai berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di alam barzakh itu dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir mengenai bagaimana perasaanmu ketika di dunia mengenai orang ini sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di dunia banyaklah kita bersama orang soleh dari kalangan para alim ulama, insya. Yang kedua, dalam kitab Lubabul Hadith dikatakan, man nazara ilal aulad, barang siapa yang memandang kepada anaknya, anak kecil yang belum baligh,
dengan pandangan penuh syukur, syukron lillahi ta'ala, dengan hati yang penuh syukur kepada Allah, memandang anaknya yang belum balik atau anak orang lain yang belum balik, tapi hatinya penuh syukur terutama kepada anaknya sendiri, maka faka'anna nazara ila wajhi nabiyhi, seperti dia sedang memandang wajah nabinya. Jadi kalau kita pengen bernilai memandang wajah indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kali memandang anak kita, khususnya yang belum baligh, pandanglah dengan pandangan penuh syukur. Atau anak kecil manapun yang belum baligh, kita penuh syukur kepada Allah memandangnya. Bu, karena mereka masih suci di hadapan Allah. Kalau belum baligh itu belum ada ketentuan hukum, jadi masih suci. Kalau kita niat memandang mereka adalah menjalankan perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW, memandang anak kecil yang belum baligh dengan hati yang penuh syukur di hadapan Allah lillahi ta'ala, maka pandangan itu bernilai sama juga ibu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Faham bu? Pengen ketemu Rasul, pandangi ulama, ziarahi ulama. Kemarin habis ziarah kepada ulama, mudah-mudahan ibu-ibu dapat anugerah dari Allah, dapat berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Habis ziarah kan kemarin? Ulama beneran yang diziarah itu. Yang diziarahi ulama yang soleh beneran, kekasih Allah. Maka insya Allah di alam barzah nanti kita dapat berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya Allah sebelum masuk alam barzah, sebelum masuk kubur, kami dapat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu, ada seorang wanita salihah yang dia itu tiap malam berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik fil manam, dalam mimpinya, au yaqzatan, atau dalam keadaan nyata. Jadi bukan cuma mimpi, di mimpi atau pada keadaan nyata. Tiap malam ketemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam, di salat-salat tahajudnya. Tapi ini 3 malam gak ketemu nih. Udah 3 malam tidak berjumpa. Saking kangen dan rindunya ibu ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai jatuh sakit. Akhirnya bertanya kepada ulama, wahai ulama, kami ini tiap malam berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah 3 hari ini kami belum berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang menyebabkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau menjumpai kami selama 3 hari ini, padahal kami sangat rindu kepadanya. Ulama itu kemudian bertanya, ibu, apa yang kau amalkan sehingga tiap malam dapat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata ibu ini, tiap hari aku tidak pernah meninggalkan membaca salawat 24.000 kali. Berapa? 24.000. Berapa banyak salawat kita? Pengen ketemu sama Rasul. 24.000 kali tiap hari, sehari semalam. Maka tiap malam berjumpa Rasul. Lalu apa yang menyebabkan dirinya 3 hari itu tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ada sedikit hati ibu tadi yang tidak menyetujui terhadap sikap perilaku anak keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma sedikit hatinya itu enggak suka sama anak keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu, ngelihat Iyek itu Habib masih kecil, Sayyid namanya Iyek.
apa? Iya. Habib yang masih kecil ininya begitu sangat aktif sehingga ibu itu, duh, ini keturunan baginda Rasul kok begini amat, nakal amat begini. Hanya karena demikian 3 hari 3 malam tidak mau berjumpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya. Cuma ngerendahin sedikit doang habaib. Kemudian wanita ini kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada anak kecil tadi dari keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah minta maaf, dibawain itu makanan, disenangi itu anak kecilnya. Bukan anak kecil sembarangan lagi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu malam harinya berjumpa lagi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian wanita ini bertanya, ya Rasulullah, dengan sebab inikah engkau tidak mau menjumpaiku? Iya, betul. Karena barang siapa yang menyakiti anak keturunanku sama juga menyakiti aku. Siapa yang menyakiti pewaris-pewarisku maka dia sama juga menyakiti aku. Hati-hati. Pewaris Rasulullah SAW dari sisi ilmu namanya ulama. Pewaris baginda Rasul SAW dari sisi dzurriyyah, keturunan nasab, adalah para habaib, para sayyid, ya, para syarif, syarifah, habib, hubabah, sayyid, sayyidah. Hati-hati dengan mereka, ya. Muliakan, agungkan mereka, jangan pernah rendahkan dalam hati. Insya Bu, kalau ketiga ini kumpul, yang pertama apa tadi? Tampakkan rahasia di hadapan orang soleh. Yang kedua apa? Tampakkan dunia ke dalam hati. Apa tiga? Menampakkan kematian pada nafsu. Maka itu akan menghancurkan riya, menghancurkan kesombongan, menghancurkan penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal. Maka yang tiga ini kita lihat, tafakuri diri kita. Kalau yang ketiga ini sudah betul-betul cocok, ya, mudah-mudahan kita tergolong orang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Jadi tiap ngelihat anak kecil tuh Bu, hatinya penuh syukur. Nih kayak begini nih belum banyak punya dosa nih. Hatinya berkata, Masya Allah, Tabarakallah, la quwata illa billah, Alhamdulillah, Allah Alhamid. Masih memperjumpakan hambanya yang kotor penuh dosa ini dengan hambanya yang masih suci, belum punya dosa. Semoga dengan keberkahan berjumpa dengan anak yang belum punya dosanya, ya Allah, Kau sucikan pula diri kami. Amin ya rabbal. Jangan ngelihat anak kecil aktif sedikit diomelin, dimarahin, betul? Apalagi anak sendiri. Sayangi mereka, insya Allah dekat dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kemudian ratib apa? Ratibnya tadi saya datang telat. Oh gitu. Untuk citra yang ratib. Oh iya. Ibu-ibu yang hatinya dirahmati Allah, yang anak keturunannya dijadikan solih-solihah oleh Allah, mari bersama-sama kami mohon keikhlasannya berdoa, berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membaca ratib Al-Haddad ya. Ya. Nanti dilanjutkan sama Ustazah Ruqayyah ya. Ratibnya. Kami membaca Fatihahnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keberkahan dari bacaan ratib yang kita baca kepada Bapak Afrizal, Ibu Citra Septiana. Semoga beliau keduanya yang sedang melaksanakan ibadah umroh, betul? Sekarang di Madinah atau di Mekah? Oh, kemarin informasi terakhir? Oh, sudah di Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umrohnya makbulah,
mabrurah. Allah berikan anugerah-anugerah terbaik kepada Bapak Afrizal dan Ibu Citra Septiana, terutama anugerah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa lahiriah, dosa batiniyah, dosa yang disembunyikan atau yang ditampakkan, semua diampuni Allah dengan keberkahan membaca ratib dan beribadah umroh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keafiatan, kesehatan, keselamatan, pulang dari ibadah umroh lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunannya diampuni dosanya oleh Allah, dijadikan orang yang salih salihah oleh Allah. Orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan ya Allah, semoga dengan keberkahan orang yang sedang beribadah umroh dan pembacaan ratib Al-Haddad, semoga semua yang hadir di tempat ini dan dimanapun yang menyaksikan video ini, semoga mendapatkan hal anugerah yang sama darimu ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kami langsung izin pamit. Dilanjutkan oleh Ustazah Ruqayyah insyaallah ya Ustazah ya. Dibacakan ratib. Kenapa? Iya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.